Alaihi Wasallam. Hadis ini dari sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Seperti yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran, la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan orang yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah nggak akan mau bercakap-cakap dengan mereka nanti pada hari kiamat. Dan mereka itu pun tidak pernah akan dibersihkan kesalahan dan dosa-dosanya. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan. Siapakah 3 golongan itu? Pertama, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Orang yang suka menan, yaitu orang-orang yang suka memberi tapi mulutnya nggak berhenti ngomong, nyebut-nyebut pemberiannya. Kalau kamu nggak saya bantu, nggak bakalan kamu kayak gini sekarang. Gara-gara saya akan kamu sukses. Untung ada saya, kalau nggak ada saya susah deh kamu. Ngomong terus. Dia memberi, tetapi dia suka menyebut-nyebut pemberiannya. Pamer kepada orang lain. Ria. Maka orang itu nggak akan diajak bicara. Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka. Kenapa? Karena dia memberi tapi dia tidak ikhlas. Disebut pemberiannya. Dia pamer mungkin pemberiannya. Wal munafiqu sil'atul bil halfi al fajr. Orang-orang yang menawar-nawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Orang menawar-nawarkan dagangan dengan sumpah palsu. Persis seperti tadi dalam Al-Quran disebutkan. Di Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-77. Siapa mereka itu? Wa aimanihim samanan qalila. Menjual belikan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Apa di antaranya? Orang bersumpah palsu biar dagangannya laku. Ditawarkan dagangan tapi dengan sumpah palsu. Demi Allah, barang saya tidak ada duanya, ini paling baik. Nggak ada yang lebih bagus dari barang saya. Demi Allah, harganya paling murah. Silakan cari di tempat lain. Bahkan yang berani, kalau ada yang lebih mahal, kami kembalikan kelebihannya. Dan macam-macam. Sampai ada pula yang mengatakan, demi Allah, modalnya belum cukup. Modalnya sekian, padahal bukan sekian. Dia bersumpah, lalu ingin menawarkan dagangannya biar laku, tapi sumpahnya palsu. Sumpahnya tidak benar. Yang ketiga, wal musbilu izar. Orang-orang yang suka berpakaian berlebih-lebihan karena sangat luasnya dan pakaiannya kemudian berlabuh ke tanah dan memamerkan keindahan pakaiannya. Itulah yang disebut al-musbil. Orang yang pakaiannya dileretkan ke tanah. Laki-laki yang pakaiannya sampai menyapu tanah. Padahal harusnya laki-laki di atas mata kaki. Maka inilah orang-orang yang merasa hebat dengan pakaiannya. Pakaiannya begitu bersusun-susun, berlapis-lapis, dengan rapian, dengan begitu indahnya. Tapi hendak disombongkan, dipamerkan. Inilah pakaianku yang paling indah. Orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah nggak akan bercakap-cakap dengan mereka. Dan Allah pun tidak pernah akan mengampuni dosa mereka. Apakah hanya 3 golongan ini? Rasul menyebut 3 golongan lagi. Silakan Ibu berikutnya, hadis 84-nya. Afwan, Pak Ustaz, tadi saya salah baca, 83 saya belum baca. Ya, tadi betul 84. Ibu sudah. Ibu yang Ibu baca malah 84, nggak apa-apa Ibu. Sekarang Ibu baca yang ketukar 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat.
Mereka itu ialah orang yang suka memberi tapi suka menyebut-nyebut pemberiannya itu. Dua, orang yang menawar-nawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Ketiga, orang yang suka berpakaian berjela-jela karena sangat luasnya. Lalu 84 tadi, yang 83 sudah saya jelaskan, 84 silakan Ibu baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan bercakap kepada mereka, tidak membersihkan mereka daripada dosa. Kata Muawiyah, juga tidak akan menengok kepada mereka. Bahkan mereka mendapat siksa yang pedih. 1. Orang tua pezina. 2. Raja penguasa pembohong. 3. Si miskin yang sombong. Kalau tadi disebutkan 3, di sini ada 3 lagi, berarti 6. Ya Allah. Sebetulnya bukan hanya itu, banyak disebut oleh Rasul. Rasul menyebutkan itu situasional. Ternyata saat itu ada orang beri tapi pamer, kata Rasul disebut. Ada orang dagang tapi sumpahnya palsu, bohong dengan barangnya, disebut. Ada orang berpakaian sangat sebal dan indah, sampai pakaiannya diseret, sampai berjela-jela, berlapis-lapis karena sombong, ingin dikatakan orang yang kaya karena pakaiannya indah. Sombong, disebut 3-nya. Di suatu saat Rasulullah melihat ada orang tua kok berzina, ada orang dikasih kekuasaan kok sombong, pembohong, menipu rakyat. Ada orang miskin kok malah sombong, orang miskin nggak mau ibadah, menolak kebenaran. Maka Rasul pun menyebut, jadi bukan hanya 3 lalu seperti ini, 3 tidak. Maka ada beberapa hadis nanti. Di Sahih Muslim itu ada 3 hadis yang sama dikatakan 3 golongan. Tapi nanti dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, At-Tirmidzi, ada lagi yang lain. Dan di hadis 84, siapa saja mereka itu? Syaikhun zanin. Seorang tua, udah tua masih berzina. Wa malikun kadzabun. Pemimpin yang harusnya amanah malah berdusta kepada rakyatnya. Wa ailun mustakbir. Ada orang miskin tapi sombong. Yang dimaksud sombong di sini bukan kesombongan akan nih gue meskipun miskin, gue bukan, tapi sombong di ini adalah menolak kebenaran. Miskin tapi tidak mau menerima ketetapan Allah. Menolak kebenaran Allah. Dan dia tidak bisa merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih karena orang miskin. Maka subhanallah, ini pun termasuk orang-orang yang tidak akan diajak bicara Allah. Allah nggak akan menyucikan mereka. Bahkan Allah tidak memandang mereka. Persis seperti Ali Imran ayat 77 tadi. Kemudian di hadis berikutnya, Rasulullah menyebutkan 3 lagi golongan yang lain. Siapa mereka itu? Silakan Ibu 85-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan bercakap dengan mereka di hari kiamat, tidak menengok kepada mereka, dan tidak membersihkan mereka daripada dosa. Bahkan mereka mendapat siksa yang pedih. 1. Orang yang mempunyai kelebihan air di tengah padang pasir, tapi dia tidak mau memberi orang yang berkehausan dalam perjalanan. 2. Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu sesudah asyar dengan mengatakan modalnya segini atau sebegitu. Pembelinya percaya saja, padahal yang sebenarnya tidak begitu. Ketiga, orang yang bersumpah setia kepada pemimpin untuk mengharapkan keuntungan dunia, apabila dia beroleh keuntungan dipenuhinya janjinya, tetapi apabila tidak dipenuhinya. Beda lagi. Hanya yang nomor 2 sama seperti yang hadis nomor 83 tadi, yaitu yang nomor 2, yang menawarkan dagangan dengan sumpah palsu. Tapi ada tambahan sesudah asar. Maaf, bukan berarti jualan setelah asar tidak boleh. Tidak boleh. Yang tidak boleh adalah bukan dilarang jualan sesudah asar, bukan. Yang dilarang adalah jangan bersumpah palsu dalam berjualan. Tadi modalnya sekian, demi Allah nggak cukup modalnya aja belum cukup, dan seterusnya, kata-kata dusta.
Yang pertama, suatu ketika Rasul dalam perjalanan, safar yang panjang, dan dikabarkan banyak orang kehausan. Sementara ada di antara orang-orang yang bawa air banyak, kelebihan air. Lihat ada orang kehausan, nggak mau ngasih. Gara-garanya apa? Wah, takut nanti masih perjalanan panjang. Kalau saya kehabisan air, kan saya kehausan juga. Padahal saat itu dia sudah tidak haus. Dan air kelebihan ada. Maka di situ dikatakan, rajulun ala fadli ma'in. Ada seseorang yang memiliki kelebihan air. Bil falat, di tengah suasana padang pasir yang begitu luas. Yamna'uhu min abnis sabil. Tetapi dia tidak mau berbagi, memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan dalam perjalanan. Padahal jelas orang itu kehausan, punya air lebih. Bakhil dengan air. Padahal air pemberian Allah. Itu pun tidak akan diajak bicara, tidak akan dipandang, tidak akan disucikan. Kemudian, warajulun bisil'atin ba'al asr, fahalafa lahu billah, li'akhadaha bikaza wa kaza, fasaddaqahu, wa huwa ala ghairi dhalik. Seseorang setelah asar dagang, lalu bersumpah palsu. Demi Allah, harganya nggak cukup segini, modalnya aja segini. Pembelinya percaya, padahal nggak begitu. Haram. Meskipun pembelinya ridho. Si A jualan barang. Berapa harganya ini A? Satu item, harganya 1 juta. Saya beli 10. Boleh, 10 juta. Diskon dong, 1,5 juta. Kan saya beli 10. Demi Allah, modalnya aja belum dapat 1,5 juta. Padahal belinya 1.400.000. Ya tapi kan kalau dijual 1.500.000, untungnya cuma 100. Jangan ngomong modalnya belum cukup. Anda dusta tadi. Modalnya 1.500.000, 1.400.000. Anda ngomong 1.500.000 ditawar, demi Allah modalnya aja belum cukup. Bukankah betapa banyak di pasar orang-orang seperti itu? Berdusta demi untuk mendapat keuntungan sedikit. Belum yang ngurangi timbangan, yang ngurangi takaran, yang mengurangi kualitas barang, dan bermacam-macam. Maka itu pun dilaknat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, dan tidak disucikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun baya imam. Seorang laki-laki berjanji setia dengan seorang pemimpin. La yubayihu, tidak berjanji setia dengan pemimpin itu illa lidunya, kecuali berjanji setia supaya dapat keuntungan dunia. Fa'in apa, apabila nanti pemimpin itu jadi dan orang yang berjanji setia dengan pemimpin dapat dunia, maka dia tetap taat kepada pemimpin. Wa ilam yu'tihi minha lam yaf. Tapi kalau ternyata pemimpin yang sudah berjanji setia dengan orang tadi, dan orang tadi sudah berjanji mendukung pemimpin dan sukses pemimpinnya, ternyata nggak dikasih oleh pemimpin, maka janjinya tidak dipenuhi. Dia akan khianat kepada pemimpin tadi. Maaf, itu banyak sekali terjadi di negara kita. Orang-orang berpindah dari partai ini, ikut dukung pemimpin ini. Pemimpin ini sukses tapi kurang menghiraukan, pindah lagi ke partai anu. Ikut dukung pemimpin ini, gak sukses, pindah lagi ke partai anu. Karena yang dituju dunia, bukan bayat kepada pemimpin dengan yang adil. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Pemimpinnya dolim pun didukung kedolimannya, pemimpinnya salah pun dibela kesalahannya, apalagi pemimpin benar dielu-elukan, disanjung-sanjungnya. Karena memang dia membutuhkan perhatian dari pemimpin itu. Supaya dia dapat dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un.